Bayangkan, kamu hidup bersama orang yang kamu cintai bertahun-tahun, berbagi tawa dan air mata. Tapi di balik semua itu, ternyata dia menyimpan rahasia besar. Suamiku menikah lagi, tanpa aku tahu. Dan dari pengkhianatan itu, aku belajar, kadang kebahagiaan justru lahir dari hati yang paling hancur. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Ceritaku Kisah Nyata, tempat di mana setiap kisah memberi makna dan setiap luka menyisakan pelajaran berharga. Sebelum lanjut ke kisah hari ini, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan cerita haru berikutnya. Dan seperti biasa, tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu kita bisa saling menyapa di kolom komentar nanti. Baiklah, inilah kisah Rani, wanita yang dikhianati, tapi tidak kalah, yang kehilangan cinta, tapi menemukan dirinya sendiri. Inilah kisah suami menikah lagi diam-diam, tapi aku yang akhirnya bahagia. Namaku Rani. Aku lahir dan tumbuh di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Hidupku sederhana. Ayah dan ibu mengajarkan aku untuk selalu bersyukur. Walau hidup tak pernah benar-benar mudah. Mungkin karena itulah, ketika aku tumbuh dewasa, aku terbiasa menerima keadaan, apapun itu, dengan hati lapang. Tapi siapa sangka, sifat menerima itu justru membuatku terluka paling dalam. Aku masih ingat hari di mana aku pertama kali bertemu Dimas. Waktu itu aku bekerja sebagai kasir di sebuah toko bahan bangunan kecil. Dia datang sebagai pelanggan tetap, ramah, sopan, dan punya senyum yang hangat. Awalnya, semua berjalan biasa, hingga akhirnya pertemuan demi pertemuan membuatku mulai menaruh rasa. Dan ternyata dia juga. Beberapa bulan kemudian, Dimas datang ke rumah bersama keluarganya untuk melamarku. Aku masih ingat betul kata-katanya malam itu. Aku nggak punya banyak harta, Ron. Tapi aku janji, aku akan buat kamu bahagia. Kalimat sederhana itu menancap dalam di hatiku. Aku tidak butuh kaya. Aku hanya butuh seseorang yang benar-benar sayang dan bertanggung jawab. Dan malam itu, aku yakin, aku telah menemukan orangnya. Hari pernikahan kami sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Aku mengenakan kebaya putih yang kupinjam dari sahabatku. Sementara Dimas memakai jas abu-abu yang dia beli dari hasil menabung selama berbulan-bulan. Ketika ijab kabul selesai, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku merasa hidupku lengkap. Setelah menikah, kami menempati rumah kecil warisan dari orang tuaku. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk dua orang yang sedang membangun mimpi. Dimas bekerja di bengkel motor, sedangkan aku membuka warung kecil di depan rumah. Hari-hari kami diisi dengan tawa, kerja keras, dan harapan sederhana. Setiap malam sebelum tidur, Dimas selalu berkata pelan, sambil menggenggam tanganku, "Kita mungkin belum punya apa-apa, Ron. Tapi aku janji, suatu hari nanti, kamu gak akan kekurangan apapun." Dan aku percaya, karena setiap kali dia berkata seperti itu, tatapannya begitu tulus, hangat, dan meyakinkan. Tahun-tahun pertama pernikahan kami berjalan indah. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Kadang kami hanya makan tempe goreng dan sambal, tapi terasa nikmat karena dimakan bersama. Kadang kami hanya duduk di teras sambil minum teh, tapi rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Lalu, kebahagiaan kami semakin lengkap ketika aku dinyatakan hamil. Dimas menangis. Malam itu, dia mencium keningku berkali-kali dan berbisik, "Akhirnya, aku akan jadi ayah." Sejak saat itu, dia semakin rajin bekerja, pulang larut, berangkat pagi, semua demi menyambut buah hati kami. Aku pun berusaha menjaga kandunganku sebaik mungkin, sambil tetap mengelola warung kecilku. Setiap kali aku merasa lelah,
Aku hanya perlu melihat wajah Dimas yang penuh semangat. Dan rasa itu hilang. Dia suamiku, pelindungku, dan alasanku untuk terus kuat. Tapi kebahagiaan rupanya tidak pernah abadi. Seperti mentari yang selalu punya waktu untuk tenggelam. Cintaku pun perlahan kehilangan sinarnya. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Dimas mulai sering pulang terlambat. Dia bilang banyak pelanggan, banyak kerjaan tambahan. Kadang ponselnya sering dia sembunyikan. Dengan alasan banyak nomor pelanggan yang ganggu. Aku percaya, karena aku tahu dia bekerja keras demi keluarga. Namun malam-malam berikutnya terasa berbeda. Dimas tak lagi banyak bicara, tak lagi menggenggam tanganku sebelum tidur. Dan yang paling menyakitkan, senyum hangat yang dulu selalu menyapaku setiap pagi, kini perlahan menghilang. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang lelah. Mungkin tekanan kerja terlalu berat. Aku tidak ingin menuduh, apalagi berprasangka. Aku hanya ingin rumah tangga ini tetap utuh. Suatu malam, aku menyiapkan makan malam kesukaannya, ayam goreng sambal terasi. Aku berharap bisa membuatnya tersenyum lagi. Tapi saat aku menunggu, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Dan dia belum juga pulang. Ku telepon, tapi tak diangkat. Pesanku tak dibalas. Perasaanku gelisah. Aku duduk di ruang makan, sambil menatap 2 piring yang sudah kusiapkan. Lampu gantung di atas meja, berayun pelan, karena angin dari jendela. Sambil menatap pintu, aku berbisik pelan. Dimas, kamu di mana? Tiba-tiba, pintu terbuka. Dimas masuk dengan langkah tergesa. Wajahnya tampak letih, tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Aku nunggu kamu. Jawabku lembut. Udah makan aja dulu. Aku capek. Katanya dingin. Lalu berjalan ke kamar tanpa menatapku. Hatiku seperti diremas. Bukan karena dia marah, tapi karena tatapan itu. Bukan tatapan yang dulu aku kenal. Beberapa minggu berlalu, dan jarak di antara kami makin terasa. Dimas mulai jarang pulang tepat waktu. Aku bahkan sering makan malam sendiri. Aku mencoba bicara, tapi dia selalu menghindar. Sampai suatu pagi, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Sebuah pesan di ponselnya. Dari seorang wanita bernama Anya. Pesan itu hanya berbunyi singkat. Terima kasih, sudah nganterin aku pulang tadi malam, Mas. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Dunia seolah berhenti berputar. Aku tidak tahu harus bagaimana. Air mataku menetes begitu saja, tanpa bisa kutahan. Namun saat Dimas keluar dari kamar mandi dan melihat aku memegang ponselnya, dia marah besar. Kamu ngapain buka HP aku, Ron? Itu privasi aku. Privasi? Aku istrimu, Mas. Aku cuma mau tahu, kenapa kamu berubah? Jangan mulai drama. Aku capek. Semua yang aku lakuin ini buat kita. Dia berteriak keras, lalu membanting pintu kamar dan pergi. Aku terduduk di lantai, menatap layar ponselnya yang retak karena jatuh. Air mataku mengalir tanpa suara. Malam itu aku menangis tanpa henti, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena hatiku seperti pecah, menjadi serpihan yang tak bisa kukumpulkan lagi. Beberapa hari berikutnya, Dimas tetap dingin. Dia masih pulang, tapi tidak benar-benar pulang. Tubuhnya di rumah, tapi hatinya entah di mana. Aku mencoba bertahan, karena aku masih mencintainya. Aku hamil besar. Dan aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah di sisinya. Namun, semakin aku mencoba bertahan, semakin besar jarak yang dia buat. Dan di titik itu, aku sadar, mungkin janji selamanya yang dulu diucapkan di depan penghulu tidak benar-benar berarti apa-apa baginya sekarang. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk menemuinya di bengkel tempat dia bekerja. Aku ingin bicara baik-baik. Tapi saat aku sampai di sana, langkahku terhenti di depan pintu. Dimas berdiri di sana,
bersama seorang wanita, Anya. Tangannya menggenggam tangan wanita itu. Dan yang paling menyakitkan, dia tersenyum. Senyum yang dulu hanya jadi milikku. Aku menahan napas, berharap mataku salah lihat. Tapi saat Anya menyandarkan kepalanya di bahunya, hatiku runtuh sepenuhnya. Aku tidak masuk, aku hanya berbalik dan berjalan pulang. Langkahku gontai, dadaku sesak, dan air mataku tak berhenti jatuh. Malam itu, aku tahu, dunia kecil yang dulu kami bangun bersama telah runtuh tanpa suara. Aku tidak tahu harus marah pada siapa, pada Dimas yang mengkhianatiku, atau pada diriku sendiri yang terlalu percaya. Tapi malam itu, di tengah isak tangisku, aku berjanji dalam hati. Kalau ini jalan yang harus aku tempuh, aku akan jalani. Tapi, aku tidak akan jatuh. Aku akan bangkit untuk diriku dan untuk anakku. Dan disitulah bab baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi tentang cinta, tapi tentang bertahan hidup. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menggenggam perutku yang mulai membesar. Aku bisa merasakan gerakan lembut dari bayi di dalam sana. Tangan kecil yang belum lahir itu seolah mengetuk dari dalam, memberi isyarat, "Jangan menyerah ibu." Aku menatap langit-langit rumah yang catnya mulai mengelupas. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Tapi di dalam, hanya ada sunyi. Dimas belum pulang lagi malam ini. Aku sudah tidak menghitung berapa kali ia pulang larut, atau tidak pulang sama sekali. Yang tersisa hanya doa agar ia masih ingat bahwa di rumah ini ada istri dan anak yang menunggunya. Tapi, malam demi malam, doa itu mulai kehilangan arah. Bukan karena aku berhenti percaya pada Tuhan, tapi karena aku mulai kehilangan kepercayaanku pada manusia, terutama pada dia, orang yang dulu kuanggap belahan jiwa. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata sembab. Warung kecilku sudah sepi pembeli. Mungkin karena aku sering tidak fokus, sering melamun saat melayani pelanggan. Sambil menata sisa gorengan di meja, aku mendengar suara ibu tetanggaku berbicara dengan nada lirih. "Kasihan ya, Rani sekarang sering sendiri. Katanya suaminya kerja jauh. Tapi kok sering lihat dia sama perempuan." Aku pura-pura tidak dengar. Kepalaku menunduk. Tanganku gemetar menata dagangan. Tapi hatiku seakan diremas perlahan. Gosip itu menyebar. Tapi aku tak bisa menyangkal. Karena di hatiku, aku tahu semua itu bukan sekadar omongan kosong. Siang itu, aku menatap foto pernikahan kami di dinding ruang tamu. Foto yang dulu membuatku tersenyum setiap kali lelah, kini terasa seperti luka terbuka. Aku masih bisa melihat diriku di sana, mengenakan kebaya putih, tersenyum lebar di samping Dimas yang memegang tanganku erat. Tapi seolah aku sedang menatap orang asing. "Kapan tepatnya kamu berhenti mencintaiku, Mas?" Kalimat itu hanya terucap dalam hati, tapi terasa menusuk. Aku duduk di lantai, bersandar pada tembok. Air mata jatuh satu persatu. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya sepi yang terasa begitu berat. Dan di tengah kesunyian itu, aku bertanya-tanya, apakah aku sudah tidak cukup baik sebagai istri? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri pergi ke bengkel lagi, bukan untuk memergoki, tapi untuk bicara. Aku ingin memperbaiki segalanya. Tapi kali ini, aku datang dengan perut besar, memakai gamis longgar, membawa bekal makan siang untuk Dimas, bekal yang dulu selalu membuatnya tersenyum. Ketika aku tiba di sana, Dimas sedang duduk di sudut bengkel. Matanya langsung membulat kaget melihatku datang. Namun bukan senyum yang menyambut, melainkan tatapan dingin. "Ngapain kesini?" katanya cepat. "Aku bawain makan siang. Aku pikir kamu belum sempat makan." "Nggak usah, repot. Aku bisa beli sendiri," jawabnya ketus. Aku menatap kotak bekal di tanganku. Tangan ini gemetar, menahan perih.
Aku memaksa tersenyum, walau hatiku seperti ditusuk. Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma pengen... Rani, aku lagi banyak kerjaan. Jangan ganggu. Nada suaranya tajam, membuat beberapa rekan kerjanya menoleh. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Rasanya seperti ditampar di depan banyak orang. Aku meletakkan kotak bekal di atas meja, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Dan saat aku berjalan menjauh, aku mendengar satu suara pelan dari arah belakang. Suara tawa wanita. Aku tahu, itu suara Anya. Malam itu aku menangis tanpa suara. Aku tak ingin tetangga mendengar. Aku tak ingin dunia tahu betapa hancurnya hatiku. Di luar, hujan turun deras. Seolah langit pun ikut menangis bersamaku. Aku duduk di dekat jendela, menatap lampu jalan yang berkilau oleh air. Dalam cahaya yang kabur oleh air mata, aku berjanji pada diriku sendiri. Kalau suatu hari aku harus kehilangan dia, aku ingin kehilangannya dengan kepala tegak. Aku ingin dia tahu bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Hari demi hari berlalu. Dimas semakin jarang di rumah. Kalaupun pulang, hanya untuk mengambil baju, lalu pergi lagi. Aku tidak lagi menanyakan kemana dia pergi. Karena setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kerja. Tapi kerja macam apa yang membuat seorang suami pulang hanya seminggu sekali dan menghindari istrinya yang sedang hamil besar? Aku mulai belajar diam. Diam bukan karena pasrah, tapi karena aku lelah berdebat dengan seseorang yang tak lagi mau mendengar. Aku hanya fokus menjaga kandunganku dan mencoba bertahan hidup dengan berjualan kecil-kecilan. Sampai pada suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku segera berdiri dan berjalan ke jendela. Benar, itu Dimas. Aku menunggu di ruang tamu dengan harapan dia akan masuk, akan bicara, akan menjelaskan semuanya. Tapi pintu tak kunjung dibuka. Aku mengintip pelan lewat celah jendela dan hatiku kembali remuk. Dia sedang duduk di atas motor, menatap ponselnya, tersenyum kepada seseorang yang bukan aku. Beberapa menit kemudian, motor itu melaju pergi lagi. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tak peduli lagi kalau tetangga mendengar. Aku menangis bukan hanya karena dia pergi, tapi karena aku tahu dia tak akan kembali. Keesokan harinya, aku mencoba bangkit. Aku tidak ingin terus terpuruk. Aku sadar, aku tidak sendirian. Ada kehidupan kecil di dalam tubuhku yang menunggu untuk dilahirkan. Dan aku harus kuat untuknya. Aku mulai menjahit, membuat kue, apapun yang bisa kulakukan untuk menyibukkan diri. Kadang aku gagal, tapi aku terus mencoba. Setiap malam aku berbicara pada bayi di dalam kandunganku. Nak, kamu jangan sedih ya, ibu akan jaga kamu sekuat tenaga. Walaupun ayahmu mungkin tidak lagi mencintai ibu, ibu akan tetap mencintai kamu. Dan entah kenapa, setiap kali aku berbicara begitu, aku merasa sedikit lebih kuat, seolah bayi ini memberi aku alasan untuk tetap berdiri. Beberapa bulan kemudian, aku melahirkan, tanpa Dimas di sisi, tanpa pelukan hangat seperti dulu. Hanya aku, bidan, dan doa yang kuucapkan di antara rasa sakit yang luar biasa. Ketika tangisan bayi itu terdengar untuk pertama kali, air mataku jatuh. Bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena kebahagiaan kecil yang tersisa dalam hidupku. Aku menatap bayi mungil itu dan tersenyum lemah. Selamat datang di dunia, sayang. Kamu hadiah paling indah yang ibu punya. Hari-hari setelah kelahiran tidak mudah. Aku harus belajar menjadi ibu. Tanpa bantuan seorang suami, aku harus mengurus bayi, berjualan, dan menahan pandangan kasihan dari tetangga. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin anakku tumbuh dengan cinta, bukan dendam. Kadang malam-malam panjang terasa begitu berat. Aku menangis dayam-dayam sambil menatap wajah anakku yang tertidur pulas.
Tapi setiap kali aku melihat senyum kecil di wajahnya, aku tahu Tuhan belum benar-benar meninggalkanku. Dan di akhir bab ini, aku menyadari sesuatu yang penting. Cinta sejati bukan soal siapa yang tinggal di sisimu saat kamu bahagia, tapi siapa yang tidak pergi saat dunia meninggalkanmu. Dan bagiku, cinta itu kini bukan lagi tentang Dimas, tapi tentang diriku sendiri. Tentang bagaimana aku belajar mencintai Rani yang rapuh, Rani yang berjuang, Rani yang akhirnya sadar bahwa dari setiap luka selalu ada pintu menuju kekuatan baru. Bab 2. Luka yang tak terlihat hari-hari setelah melahirkan menjadi masa paling berat dalam hidupku. Bukan karena sakitnya luka pasca melahirkan, tapi karena luka yang tak terlihat, luka yang bersarang jauh di dalam hati, di tempat di mana dulu ada cinta, dan kini hanya ada kehampaan. Aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kupilih nama Alia karena artinya yang tinggi dan mulia. Aku berharap kelak dia tumbuh jadi perempuan yang kuat, tidak mudah hancur, hanya karena cinta seperti ibunya. 3 hari setelah melahirkan, aku pulang ke rumah. Bidan menatapku dengan iba, karena tak ada suami yang menjemput. Hanya aku, bayi mungilku, dan 2 tetangga yang baik hati yang membantu mengantar. Di perjalanan pulang, mereka sempat bertanya pelan, "Rani, suamimu nggak datang, Nak?" Aku tersenyum hambar. "Dia sibuk, Bu. Mungkin belum sempat." Padahal dalam hati aku tahu, Dimas bahkan tak tahu anaknya sudah lahir. Malam pertama di rumah, aku duduk di kursi rotan, menatap wajah Alia yang tertidur. Bayi sekecil itu tak tahu apa-apa, tapi aku merasa seperti sedang bicara dengan jiwa yang lebih tua dariku. "Kamu tahu nggak, Nak, dunia ini aneh. Kadang yang kita cintai justru yang paling tega melukai kita." Air mataku menetes. Aku berusaha tersenyum sambil mengelapnya. Takut tetesan itu jatuh ke pipi Alia yang halus. Aku memeluknya erat. Dalam diam, aku berjanji, aku tidak akan biarkan anak ini tumbuh kekurangan cinta. Walau aku sendiri sudah kehabisan cinta dari orang yang dulu paling aku percaya. Hari berganti minggu. Dimas tak juga datang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Seolah aku dan bayi ini tak pernah ada dalam hidupnya. Aku sempat menulis surat panjang, berharap bisa mengirimkan melalui salah satu temannya di bengkel. Tapi ketika aku titipkan, jawabannya hanya dingin. "Mas Dimas udah nggak kerja di sini, Mbak." Hatiku tercekat. Maksudnya dia resign seminggu lalu. Katanya mau buka usaha sendiri. Saya juga nggak tahu di mana dia sekarang. Aku berdiri terpaku di depan bengkel itu. Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Dia benar-benar pergi. Bukan cuma dari rumah, tapi dari hidupku sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti robot. Bangun, menyiapkan dagangan, mengurus Alia, tidur sebentar, lalu bangun lagi. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Kadang aku hanya duduk di depan rumah, memandangi langit sore yang oranye keemasan, membayangkan bagaimana hidupku seandainya Dimas masih di sini. Tetangga mulai jarang datang. Mereka berhenti bertanya karena mungkin sudah tahu jawabannya. Ada yang kasihan, ada juga yang membicarakan di belakang. Aku mendengarnya. Bisikan lirih, tawa kecil, kalimat setengah berbisik yang menohok telinga. "Suaminya ninggalin ya, kasihan." Padahal dulu kelihatan harmonis banget. Aku hanya diam, karena kalau aku marah, aku akan terlihat lemah. Dan kalau aku diam, setidaknya aku masih terlihat tegar, walau di dalamnya aku hancur. Alia tumbuh dengan cepat. Setiap kali dia tertawa, rasanya seluruh bebanku berkurang sedikit. Kadang aku berpikir, mungkin Tuhan memang mengganti cintaku yang hilang dengan kasih sayang baru lewat anakku. Tapi luka di dada ini belum benar-benar sembuh. Aku masih sering terbangun di malam hari,
menyentuh sisi ranjang yang kosong, mengingat masa ketika Dimas selalu menggenggam tanganku sebelum tidur. Kini, hanya dingin yang menggenggam. Suatu malam, aku bermimpi. Aku melihat Dimas duduk di teras rumah. Tersenyum seperti dulu. Dia memanggilku, "Rani, ayo duduk sini. Aku udah pulang." Aku mendekat dengan hati berdebar. Tapi begitu aku sampai di depannya, dia berubah menjadi siluet hitam dan menghilang. Aku terbangun sambil menangis. Peluh dingin mengalir di leherku. Ku peluk Alia yang tertidur di sampingku. Dan untuk pertama kalinya aku berbisik, "Mas, aku benar-benar kangen." Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar tak terduga. Seorang teman lama Dimas datang ke warungku. Namanya Rudi. Teman kerja Dimas dulu di bengkel. Dia datang membeli gorengan. Tapi raut wajahnya tampak ragu. Setelah beberapa lama, dia berkata pelan, "Mbak Rani, saya harus ngomong sesuatu." Aku menatapnya. "Tentang Dimas." "Ya?" Rudi menunduk. "Iya, Mbak. Dimas sekarang tinggal sama perempuan lain. Mereka buka bengkel di kota sebelah." Suara di sekitarku seperti menghilang. Aku tidak bisa merespons. Rudi melanjutkan, "Saya minta maaf, Mbak. Saya juga nggak tega ngomong. Tapi saya pikir Mbak berhak tahu." Aku hanya mengangguk. Mulutku keluh. Tanganku bergetar, memegang plastik gorengan yang hampir jatuh. Dalam hati, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi tak ada suara yang keluar. Malamnya, aku duduk di depan jendela, menatap bulan. Alia sudah tertidur pulas. Aku memikirkan semua kenangan. Saat Dimas melamarku, saat dia berjanji di depan, Tuhan akan menjagaku. Dan bagaimana semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ternyata, janji bisa semudah ucapan, dan secepat itu pula dilupakan. Aku menulis di buku harian kecilku. Sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Hari ini, aku tahu kebenarannya. Dia benar-benar memilih pergi. Tapi entah kenapa, aku tidak ingin membencinya. Aku hanya ingin dia tahu, aku pernah mencintainya sepenuh hati. Setelah menulis itu, aku menutup buku, menatap wajah Alia, dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang sedikit. Mungkin bukan karena aku sudah ikhlas, tapi karena aku mulai belajar berdamai dengan kenyataan. Bulan berganti, tahun pun berjalan. Alia kini sudah bisa berjalan dan memanggilku ibu. Setiap kali dia tertawa, rumah kecilku terasa hidup lagi. Aku mulai menerima pesanan kue kecil-kecilan. Tetangga mulai kembali membeli di warungku. Hidupku mulai berjalan normal, walau tanpa cinta dari Dimas. Tapi luka itu masih ada. Luka yang tak berdarah, tak terlihat, tapi mengubah seluruh isi hatiku. Aku tidak lagi sama seperti dulu. Aku tidak lagi Rani yang mudah percaya. Aku tidak lagi Rani yang menunggu. Aku Rani yang sedang belajar bertahan. Suatu sore, aku duduk di depan rumah sambil memangku Alia. Seorang ibu lewat dan menyapaku. "Rani, kamu kuat banget, Nak. Kalau saya di posisimu, mungkin udah nggak sanggup." Aku tersenyum. Kita kuat bukan karena nggak pernah jatuh, Bu. Tapi karena kita nggak punya pilihan selain berdiri lagi. Ibu itu tersenyum balik. Lalu berlalu. Aku menatap langit sore, dan di dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih Tuhan, aku masih di sini." Namun, malam itu sesuatu terjadi. Saat aku sedang menidurkan Alia, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Suara yang begitu familiar, suara yang membuat jantungku berdebar. Aku berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat sosok yang tidak asing. Dimas, dia berdiri di bawah cahaya lampu jalan, memakai jaket lusuh. Wajahnya tampak lelah. Aku tidak tahu harus apa. Sebagian diriku ingin berlari keluar, tapi sebagian lagi menahan, karena takut luka lama terbuka lagi. Aku hanya berdiri di balik tirai, memandangi sosoknya yang kini terasa asing. Setelah beberapa menit,
Dia menatap rumahku lama, lalu berbalik dan pergi tanpa mengetuk pintu. Air mataku jatuh, tanpa tahu kenapa. Apakah karena rindu, atau karena sadar cinta itu masih ada, tapi sudah tidak pada tempatnya. Pagi harinya, aku memutuskan satu hal. Aku harus melanjutkan hidup. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangannya. Aku harus kuat, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk diriku sendiri. Aku menulis lagi di buku harian. Aku pernah mencintai seseorang dengan seluruh hatiku, tapi kini aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu. Dan disinilah bab kedua hidupku dimulai. Bukan tentang kehilangan, tapi tentang pemulihan. Karena luka terbesar bukan yang membuat kita berdarah, tapi yang membuat kita berubah. Dan dari luka itulah aku mulai belajar arti kekuatan sejati seorang wanita. Hari-hari setelah itu, aku benar-benar berjuang, bangun setiap pagi sebelum matahari terbit, menyapu halaman rumah, lalu menyiapkan dagangan gorengan yang kian hari kian sedikit pembelinya. Uang hasil jualan seringkali hanya cukup untuk membeli beras dan susu bayi. Aku tak punya siapa-siapa untuk dimintai bantuan. Sesekali, ibu di kampung mengirim kabar, tapi aku tidak pernah bercerita apapun tentang keadaan rumah tanggaku. Aku tak mau membuat mereka sedih. Aku hanya bilang, kami baik-baik saja, Bu, alias sehat dan lucu. Padahal, di balik pesan itu, aku sering menangis semalaman. Aku mulai menerima pesanan kue kecil dari tetangga. Awalnya hanya 2 loyang bolu. Tapi dari situ pelan-pelan berkembang. Setiap kali aku mencium aroma kue yang keluar dari oven tua itu, aku merasa seperti sedang memanggang harapan baru. Tangan ini gemetar karena lelah, tapi juga bergetar karena semangat. Setiap adonan, setiap tepung yang kutakar, rasanya seperti langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Kadang, Alia menangis saat aku sedang bekerja. Aku akan menghentikan semuanya, memeluknya, lalu berbisik, "Sabar ya, Nak, sebentar lagi Ibu selesai." Entah kenapa, setiap kali aku mengucapkannya, hatiku sendiri yang tenang. Anak ini tidak hanya aku rawat, tapi juga dia yang menjaga kewarasanku. Suatu sore, aku sedang duduk di teras, menidurkan Alia yang baru berusia setahun. Langit mulai oranye, dan angin sore bertiup pelan membawa bau tanah basah dari kebun belakang. Tiba-tiba, tetanggaku, Bu Sari, datang membawa kabar. "Rani, tadi aku ke pasar kota loh. Aku lihat seseorang yang mirip Dimas. Dia lagi boncengan sama perempuan." Dadaku sesak. Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Mungkin memang dia, Bu. Kamu nggak marah?" Aku menatap Alia, mengelus rambutnya yang halus. "Buat apa marah, Bu? Aku cuma takut nanti malah benci. Padahal aku masih pengen sembuh." Bu Sari terdiam. Mungkin dia tak tahu harus bilang apa. Tapi setelah itu, entah kenapa, hatiku terasa sedikit ringan. Aku sadar, aku sudah mulai belajar melepaskan. Malamnya, aku menulis lagi di buku harian. Sebuah kalimat yang keluar begitu saja dari hatiku sendiri. Mungkin dia bahagia sekarang. Kalau iya, aku juga harus belajar bahagia, bukan karena dia, tapi meski tanpa dia. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku. Malam terasa lebih damai dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis sebelum tidur. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar buruk. Anya, istri kedua Dimas, datang ke rumah ibuku di kampung. Dia mencari aku. Aku tak tahu bagaimana dia tahu alamat rumah keluargaku. Tapi yang jelas, kabar itu membuatku gemetar. Aku menelepon ibu malam itu. "Bu, gimana?" "Dia ngapain ke sana?" Katanya mau kasih tahu sesuatu. Tapi ibu usir, Ron. "Ibu nggak mau urusan kotor orang itu nyeret kamu lagi." "Dia bilang apa?" "Katanya Dimas lagi sakit, usaha mereka bangkrut."
Sekarang, dia pulang ke rumah orang tuanya. Aku terdiam, sakit, bangkrut. Untuk sesaat, ada rasa simpati kecil yang muncul di dada. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga perasaan yang tak bisa dijelaskan. Bukan senang, bukan sedih, hanya hampa. Biarlah Bu, aku udah gak punya urusan sama mereka. Ibu di seberang sana hanya menghela napas. Kamu kuat ya? Nak, aku harus kuat Bu. Aku gak punya pilihan lain. Waktu terus berjalan. Alia tumbuh jadi anak kecil yang ceria. Dia mulai bisa memanggilku, mulai bisa bernyanyi kecil sambil menepuk-nepuk meja. Kadang aku duduk menatapnya lama-lama dan berpikir kalau bukan karena dia, mungkin aku udah menyerah sejak dulu. Aku mulai belajar menerima pesanan kue ulang tahun. Dari mulut ke mulut, nama Ronnie's Cake mulai dikenal di sekitar. Setiap kali pelanggan tersenyum dan berkata kuenya enak, aku merasa sedikit lebih berarti. Hidupku perlahan menemukan arah baru. Tanpa sadar, aku sedang menulis ulang kisahku sendiri. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari reruntuhan cintanya. Namun, luka yang tak terlihat itu masih sering datang tiba-tiba. Kadang, di tengah malam, aku terbangun dan merasa hampa. Aku melihat sisi tempat tidur yang kosong. Dan sesaat semuanya kembali. Kenangan, janji, pelukan, dan pengkhianatan. Lalu aku menatap Alia yang tidur di sebelahku. Dan aku tahu, aku tidak boleh kembali ke masa lalu. Suatu pagi, saat aku sedang menghias kue pesanan, aku mendengar suara dari luar pagar. Permisi, suara itu rendah, tapi sangat familiar. Aku menoleh, dan di sana, di depan pagar rumahku yang sederhana, berdiri Dimas. Dia tampak lebih kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, jaketnya lusuh, rambutnya berantakan. Untuk sesaat, aku hanya bisa terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. Ron, katanya, pelan. Aku tak menjawab. Tangan ini berhenti di atas kue yang belum selesai dihias. Aku cuma pengen lihat kamu dan anak kita. Aku menatapnya dingin. Kenapa sekarang, Mas? Aku tahu. Aku salah aku. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Udah terlambat. Kataku pelan. Aku cuma pengen minta maaf. Aku diam. Alia keluar dari dalam rumah, melihat pria asing di pagar. Ibu, itu siapa? Aku menatap Dimas sebentar, lalu berkata, itu orang yang pernah bikin ibu belajar jadi kuat. Dimas menunduk, matanya berkaca-kaca. Alia ya namanya? Cantik banget. Dia gak butuh pujianmu. Jawabku tegas. Dia menggigit bibir, lalu berbalik perlahan. Sebelum pergi, dia berkata pelan. Aku akan tetap doain kamu bahagia, Ron. Aku udah bahagia, Mas. Jawabku lembut. Kali ini, tanpa kamu. Dimas menatapku lama, seolah ingin mengingat wajahku untuk terakhir kalinya. Lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Sore itu aku duduk lama di depan rumah. Hujan turun perlahan, membasahi tanah dan udara. Aku menatap jalan yang mulai basah, tempat Dimas tadi berdiri. Anehnya, aku tidak menangis, tidak juga marah. Aku hanya merasa selesai. Ada kelegaan aneh di dada. Mungkin inilah bentuk penyembuhan yang sesungguhnya. Bukan ketika kita melupakan seseorang, tapi ketika kita bisa menatap masa lalu tanpa ingin kembali. Malamnya, aku kembali menulis di buku harian kecilku. Tulisanku malam itu panjang, tapi satu kalimat yang paling aku ingat berbunyi, luka yang tak terlihat memang tak bisa diobati dengan waktu saja. Tapi, ketika kita mulai mencintai diri sendiri, luka itu berubah jadi tanda, bukan lagi sakit, tapi bukti bahwa kita pernah bertahan. Aku menutup buku itu, meniup lilin di meja, lalu berbisik pelan, terima kasih Tuhan, karena dari semua kehilangan, Engkau mengajarkanku arti kekuatan. Keesokan harinya, aku bangun dengan hati yang lebih tenang. Aku menyeduh teh,
menatap sinar matahari yang masuk lewat jendela kecil. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tersenyum. Bukan karena mengingat masa lalu, tapi karena aku siap menghadapi masa depan. Sudah 2 tahun sejak hari itu. Hari terakhir, aku melihat Dimas berdiri di depan pagar rumahku. Waktu memang tidak pernah berhenti. Tapi luka, ia tidak selalu berjalan secepat waktu. Ada hari-hari di mana aku merasa kuat, tapi ada juga malam-malam di mana aku terpuruk diam-diam. Namun satu hal pasti, aku tidak lagi wanita yang sama seperti dulu. Kini, aku bukan hanya seorang ibu, tapi juga seorang perempuan yang belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Usahaku mulai berkembang. Pesanan kue datang setiap hari, dari ulang tahun anak-anak hingga hajatan kecil. Tanganku sibuk, tapi hatiku tenang. Setiap kali aku menghias kue, aku merasa sedang menata ulang hidupku. Dari sesuatu yang berantakan, menjadi sesuatu yang manis dan indah. Aku belajar bahwa hidup itu seperti membuat kue. Butuh waktu, kesabaran, dan ketepatan. Kalau terlalu cepat, gosong. Kalau terlalu lambat, bantat. Tapi kalau kamu percaya prosesnya, hasilnya pasti akan lembut dan harum. Alia kini sudah berumur 4 tahun. Dia tumbuh jadi anak yang ceria, cerdas, dan penuh kasih. Setiap pagi, sebelum berangkat ke PAUD, dia selalu memelukku dan berkata, "Ibu jangan sedih, ya, Alia sayang ibu banget." Kata-kata itu sederhana, tapi seperti cahaya kecil yang menembus hatiku. Aku tersenyum dan mengelus rambutnya. "Ibu juga sayang kamu. Nah, kamu hadiah terindah yang ibu punya." Anak kecil itu selalu tahu kapan aku lelah. Dan entah bagaimana, pelukannya selalu cukup untuk menghapus segalanya. Hari-hariku mulai dipenuhi warna. Tetangga tak lagi memandangku dengan iba. Mereka kini menghormatiku, bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Kadang mereka datang meminta tips membuat kue, kadang hanya untuk ngobrol sambil minum teh sore. Aku merasa hidupku perlahan kembali normal. Namun, setiap kali malam tiba dan rumah menjadi sunyi, selalu ada momen ketika pikiranku melayang ke masa lalu. Bayangan Dimas, tawa kami dulu, dan semua hal kecil yang dulu membuatku bahagia, kini hanya tinggal kenangan yang samar. Aku tidak lagi menangis karena kehilangan, tapi kadang air mata itu tetap jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena aku sadar betapa kuatnya aku melewati semuanya. Suatu sore, saat aku sedang menjemur kue kering di depan rumah, Bu Sari datang tergopoh-gopoh. "Rani, kamu gak bakal percaya." "Kenapa, Bu?" "Dimas, dia balik ke kampung ini. Aku lihat dia di warung depan." Aku menatapnya lama. Dada ini bergetar aneh. Sudah 2 tahun, aku tidak melihat wajahnya. Dan kini, tiba-tiba nama itu muncul lagi, seperti angin yang membawa masa lalu bersamanya. Aku tersenyum kaku. "Makasih ya, Bu. Tapi aku gak apa-apa." Bu Sari mengangguk pelan. "Kamu kuat ya, Ron?" "Aku harus kuat, Bu. Aku udah terlalu jauh untuk mundur." Sore itu, aku benar-benar berpikir panjang. Apakah aku masih akan gemetar kalau melihat Dimas? Apakah hatiku masih akan sakit seperti dulu? Aku mencoba membayangkannya, tapi yang aku rasakan bukan lagi amarah, melainkan iba. Ya, iba, karena aku tahu orang yang tega menyakiti dengan cara seperti itu biasanya sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan sekarang, aku tidak mau lagi ikut dalam perang itu. Aku sudah memenangkan pertempuranku sendiri, melawan kesedihan, melawan rasa kehilangan, dan melawan rasa tidak berharga yang dulu menenggelamkanku. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar bertemu Dimas. Aku sedang belanja bahan di pasar, membawa Alia yang ceria. Tiba-tiba, di antara keramaian, ada sosok pria yang berdiri terpaku menatapku dari kejauhan. Dia Dimas. Rambutnya memutih sedikit, tubuhnya tampak lebih kurus. Dia mengenakan baju sederhana, wajahnya lelah,
Saat pandangan kami bertemu, waktu seperti berhenti. Alia menarik tanganku. Ibu, itu siapa? Aku hanya tersenyum. Gak apa-apa, nak. Ayo, kita beli telur. Aku berjalan pergi, tanpa menoleh lagi. Tapi aku tahu, matanya masih mengikutiku. Aku bisa merasakannya. Tatapan yang penuh penyesalan. Tatapan seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ia kehilangan sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Malamnya, aku tak bisa tidur. Bukan karena rindu, tapi karena hatiku masih berdebar. Aku bukan lagi perempuan yang lemah, tapi bayangan masa lalu itu masih meninggalkan jejak kecil di sudut hati. Aku duduk di depan jendela, menatap bulan, dan berkata dalam hati, Tuhan, kalau dia datang lagi, tolong kuatkan aku untuk tetap memilih diriku sendiri. Keesokan harinya, aku menerima pesan tak dikenal di ponselku. Nomor asing, tapi namanya membuat dadaku bergetar. Dimas, pesannya pendek saja. Ron, boleh aku ketemu sebentar? Aku cuma pengen minta maaf dengan cara yang benar. Aku menatap layar itu. Lama, tangan ini sempat ingin mengetik tidak perlu, tapi entah kenapa, jari-jariku berhenti. Akhirnya, aku balas. Besok jam 5 sore, di taman belakang masjid. Keesokan harinya, aku datang tepat waktu. Taman itu sepi, burung-burung beterbangan, dan cahaya sore jatuh lembut di antara pepohonan. Aku duduk di bangku kayu, sambil menenangkan napas. Tak lama kemudian, Dimas datang. Langkahnya pelan, wajahnya menunduk. Dia duduk beberapa meter dariku. Tak ada kata-kata. Selama beberapa detik, hanya suara angin dan detak jantungku sendiri. Akhirnya, dia membuka suara. Ron, aku salah. Aku menatapnya datar. Aku tahu, aku nyakitin kamu. Aku ninggalin kamu waktu kamu paling butuh aku. Aku bodoh, Ron. Aku diam. Kata-katanya menggantung di udara. Aku kehilangan semuanya. Usaha gagal. Anya ninggalin aku. Aku gak punya siapa-siapa. Dan waktu itu, aku baru sadar. Yang paling berharga, udah aku buang. Matanya berkaca-kaca. Aku datang bukan buat minta kamu balik. Aku cuma mau minta maaf. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku udah maafin kamu, Mas. Tapi maaf, bukan berarti aku lupa. Aku ngerti. Aku cuma mau kamu tahu. Aku baik-baik aja sekarang. Aku bahagia. Alia juga bahagia. Dia menatapku lama. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku bersyukur kamu bahagia, Ron. Kamu juga harus belajar bahagia, Mas. Tapi jangan cari bahagia di tempat yang sama kamu dulu menghancurkannya. Dimas menunduk, menggenggam kedua tangannya kuat-kuat. Aku nggak tahu apa aku pantas bahagia lagi. Aku tersenyum lembut. Tuhan nggak pernah benci, Mas. Tapi kadang dia biarin kita jatuh. Biar kita tahu rasanya diselamatkan. Sore itu kami berbicara lama. Bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua manusia yang pernah saling mencintai dan sama-sama terluka. Tak ada dendam, tak ada amarah, hanya keheningan yang lembut. Kadang diam bisa lebih jujur dari 1000 kata. Saat matahari mulai tenggelam, Dimas berdiri. Ron, terima kasih udah mau ketemu. Aku doain kamu terus bahagia. Aku mengangguk pelan. Terima kasih juga udah datang. Aku juga doain kamu sembuh. Bukan cuma dari sakit di hidupmu, tapi juga dari rasa bersalahmu. Dia tersenyum tipis, lalu melangkah pergi perlahan. Aku menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar ikhlas. Karena aku tahu maaf yang tulus bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan itu. Aku merasa lebih ringan. Setiap hari, aku bekerja dengan semangat baru. Aku mulai menerima tawaran untuk membuka toko kue kecil di pasar depan. Hidupku pelen-pelen, naik lagi. Dan semua itu aku capai dengan tanganku sendiri. Alia kini sering ikut bantu, meski masih kecil.
Dia suka menaruh taburan coklat di atas kue, lalu tertawa puas melihat hasilnya. "Ibu, Alia bantu ibu sukses?" "Ya," aku mencium pipinya. "Iya, Nah, kamu memang penyemangat ibu." Suatu malam, aku menulis lagi di buku harian kecilku. Halaman-halamannya sudah hampir penuh. Aku menulis satu kalimat sederhana, tapi sangat dalam. Terkadang, senyum paling indah adalah yang muncul setelah tangis paling dalam. Aku menutup buku itu, tersenyum kecil, dan malam itu, aku tidur dengan hati yang damai. Bukan karena aku sudah melupakan masa lalu, tapi karena aku sudah berdamai dengannya. Keesokan harinya, aku berdiri di depan toko baruku. Sebuah papan kecil bertuliskan, "Ronnie's Cake," menggantung di atas pintu. Sinar matahari pagi menyinari huruf-hurufnya. Dan di saat itu, aku tahu perjuanganku belum berakhir. Tapi aku sudah menang. Beberapa bulan berlalu setelah toko kue itu berdiri. Siang dan malam, aku bekerja tanpa kenal lelah. Kadang, aku tertidur di kursi dapur sambil menunggu oven berbunyi, atau lupa makan karena harus menyelesaikan pesanan pelanggan. Tapi setiap kali melihat Alia tersenyum sambil menggigit potongan bolu buatanku, semua rasa lelah itu lenyap begitu saja. Usahaku kini mulai dikenal luas. Orang-orang memanggilku Bu Rani yang kuat. Bahkan anak-anak muda di sekitar kompleks suka mampir ke toko. Bukan cuma buat beli kue, tapi juga buat curhat. Katanya, mereka suka dengerin nasihatku yang tenang. Padahal, aku hanya bicara dari pengalaman luka. Karena siapapun yang pernah jatuh, tahu bagaimana caranya menenangkan orang lain. Suatu siang, seorang pelanggan perempuan muda datang ke toko. Dia membawa kue ulang tahun yang dipesannya seminggu lalu. Setelah membayar, dia tiba-tiba berkata, "Bu, saya suka banget sama tulisan di kardusnya itu loh. Manis bukan karena gula, tapi karena perjuangan." "Itu ibu yang tulis." Aku tersenyum. "Iya, soalnya kue yang paling enak itu bukan yang mahal, tapi yang dibuat dengan sabar dan hati." Dia tertawa kecil, lalu berkata, "Kayak ibu." "Ya," aku tersenyum, tapi tidak menjawab. Kalimat itu sederhana, tapi menampar hatiku. Aku sadar, senyumku hari ini adalah hasil dari ribuan air mata yang dulu kutahan. Sementara itu, di tempat lain, Dimas ternyata masih tinggal di kota yang sama. Aku tidak tahu detailnya, tapi kadang ada orang yang bercerita bahwa dia sering terlihat di musyola pasar, membantu membersihkan, atau sekadar duduk diam di pojokan setelah salat. Kabar itu datang lewat tetangga yang kebetulan sering ke sana. "Ron, aku ketemu Dimas. Dia sekarang kayaknya berubah banget, kurusan, tapi sering bantu orang." Aku hanya menjawab singkat, "Semoga dia menemukan jalannya sendiri." Tidak ada kebencian lagi, hanya doa yang tenang. Aku tak tahu apakah itu tandanya aku sudah sembuh, tapi aku tahu hatiku sudah tak lagi menyimpan amarah. Sore itu, hujan turun deras. Aku menutup toko lebih cepat dari biasanya. Di luar, jalanan basah dan langit tampak kelabu. Aku duduk di dalam toko, menatap deretan kue yang belum sempat diantar. Lalu tanpa sadar, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku teringat masa-masa dulu. Masa ketika aku tak punya apa-apa, selain doa dan anak kecil di pelukanku. Sekarang, aku sudah punya banyak hal. Toko, pelanggan, sahabat, bahkan rasa damai. Tapi setiap kali hujan turun, aku tetap merasa sepi. Bukan karena aku masih mencintai Dimas, tapi karena kenangan tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya berubah bentuk, menjadi hening yang lembut di dalam dada. Malam itu, setelah menidurkan Alia, aku memandangi wajahnya lama. Betapa cepat waktu berlalu. Anak kecil yang dulu kubungkus dengan kain tipis itu, kini sudah pandai membaca doa sebelum tidur. "Ibu, kok nangis?" Aku tersenyum dan mengelap mataku. "Enggak kok, Nak. Ibu cuma bersyukur
Bersyukur kenapa? Karena punya kamu. Alia memelukku erat. Dan saat itu aku sadar, cinta sejati ternyata tidak pergi. Dia hanya berpindah tempat. Dari seseorang yang salah kepada seseorang yang tulus. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari panitia bazar Ramadan di kota. Mereka ingin aku ikut membuka stand kue. Awalnya aku ragu. Takut daganganku tak laku. Takut bersaing dengan toko besar. Tapi Alia memelukku dan berkata, "Ibu harus coba." Alia pengen lihat ibu punya toko besar. Dan entah kenapa, kata-kata anak kecil itu memberiku keberanian besar. Aku ikut mendaftar. Setiap malam aku lembur membuat stok kue, menulis label, menata kardus, dan menyiapkan spanduk kecil bertuliskan Ronnie's Cake. Dari air mata menjadi rasa manis. Hari pertama bazar tiba. Keramaian di alun-alun membuat jantungku berdebar. Aku berdiri di balik meja kecil dengan senyum gugup, menyapa satu persatu pengunjung yang lewat. Banyak yang memuji kuenya. Beberapa bahkan langsung pesan untuk hari berikutnya. Di tengah kesibukan itu, aku sempat melihat sosok pria di kejauhan, bertopi hitam, membawa plastik belanja, dan menatap ke arah standku. Aku tidak tahu kenapa, tapi naluriku langsung tahu siapa dia. Dimas. Dia tidak mendekat, hanya berdiri, memandangi dari jauh, lalu pergi perlahan di antara kerumunan. Aku terdiam, menatap langkahnya yang semakin menjauh. Entah kenapa, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Tangis yang tidak keras, tapi menenangkan. Tangis di balik senyum. Tangis yang bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya aku bisa melepaskan. Malamnya, aku menulis di buku harianku lagi. Tulisan itu berbunyi, "Dulu aku menangis karena kehilangan seseorang yang aku cintai. Sekarang aku menangis karena akhirnya aku bisa mencintai diriku sendiri." Aku menutup buku itu dan tersenyum. Kali ini, aku benar-benar bahagia. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku sudah bisa memeluk masa laluku tanpa rasa sakit lagi. Seminggu kemudian, salah satu media lokal menulis artikel kecil tentang bazar Ramadan. Di sana, ada fotoku tersenyum di depan stand dengan Alia di sampingku. Judulnya sederhana, "Rani, ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan lewat kue." Aku tidak menyangka artikel itu membuat banyak orang datang ke toko. Pesanan meningkat, dan aku mulai menabung untuk memperluas usahaku. Tapi di balik semua itu, aku tahu kebahagiaan ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari tangis, luka, dan kesabaran. Dan setiap kali aku tersenyum, aku tahu ada versi diriku di masa lalu yang sedang tersenyum juga. Karena akhirnya, semua perjuangan itu terbayar. Suatu sore, saat aku sedang menata etalase, ada surat kecil terselip di bawah pintu toko. Kertasnya lusuh, tapi tulisan tangan di atasnya sangat kukenal. "Dimas, Ron, aku lihat kamu di bazar kemarin." Aku bangga. Aku sadar, aku kehilangan wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Aku nggak minta kamu balik. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu pernah dicintai, walau dengan cara yang salah. Maaf kalau aku terlambat jadi orang yang baik. Aku membaca surat itu pelan, kemudian melipatnya dengan hati tenang. Aku tidak membalas. Surat itu kubakar perlahan di belakang rumah, lalu abu kecilnya kubiarkan diterbangkan angin. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin menutup buku lama dengan cara yang lembut. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, melihat pantulan diriku yang tersenyum, bukan lagi wanita rapuh, tapi seorang ibu yang telah melewati badai dan tetap berdiri. Aku berkata pelan, "Terima kasih Dimas, karena kamu, aku belajar jadi kuat." Kemudian aku memeluk Alia yang tertidur dan berbisik lembut di telinganya, "Ibu udah sembuh, Nak." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur tanpa mimpi buruk. Hanya ada ketenangan dan rasa syukur
yang memenuhi dada. Pagi itu, matahari terasa berbeda, hangat, tapi tak lagi menyilaukan. Aku berdiri di depan toko kecilku, yang kini sudah ramai pembeli. Alia, yang kini berumur 5 tahun, duduk di bangku dekat etalase, menggambar kue, dan menulis dengan huruf besar-besar. Toko ibu hebat. Aku tertawa kecil melihat tulisannya yang miring-miring, lalu memeluknya dari belakang. Ibu hebat karena punya Alia. Dia menatapku dan tertawa. Enggak, ibu hebat karena ibu bikin kue paling enak di dunia. Aku mencubit pipinya pelan. Momen sederhana seperti itu, pelukan, tawa, adonan kue di tangan, membuatku sadar bahwa bahagia tidak butuh banyak. Cukup rasa syukur yang besar dari hati yang pernah hancur. Usaha kueku makin dikenal. Orang mulai menyebutnya kue Rani. Bukan lagi warung kue di pojok pasar. Aku mulai punya karyawan 2 orang. Dan setiap pagi, aroma butter dan gula memenuhi udara. Aku sering tersenyum sendiri. Karena setiap kue yang keluar dari oven itu terasa seperti pencapaian. Pencapaian dari perempuan yang dulu pernah menangis di lantai dapur dengan bayi di pangkuan. Tapi seperti kata orang tua, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Suatu hari, Ari, sebuah toko kue besar, baru dibuka di seberang pasar. Nama tokonya mirip Ronnie's House of Cake. Awalnya, aku tidak berpikir macam-macam, tapi lama-lama pelanggan mulai salah alamat. Ada yang bilang rasa kuenya mirip punyaku. Ada juga yang bilang harga mereka lebih murah. Aku bingung, sampai akhirnya seorang pelanggan datang marah-marah. Bu, kuenya gosong dan rasanya aneh. Saya pesan di toko ibu kemarin. Aku kaget. Tapi bu, saya nggak bikin pesanan atas nama itu. Masa? Toko Ronnie's House of Cake. Kan toko ibu. Saat itu aku sadar. Ada yang sengaja meniru usahaku. Bukan hanya nama, tapi resep dan kemasannya juga mirip. Malam itu aku menangis lagi. Aku merasa seperti diambil lagi sesuatu yang sudah kukerjakan dengan keringat dan air mata. Tapi kali ini, aku tidak ingin menyerah. Aku bangkit, duduk di depan meja, dan berkata pada diri sendiri, aku pernah kehilangan suami, dan tetap bisa berdiri. Sekarang, aku nggak akan kalah, cuma karena orang iri. Beberapa hari kemudian, aku mencari tahu siapa di balik toko itu. Dan aku terkejut bukan main. Pemiliknya ternyata adalah orang yang pernah kerja di tokoku dulu. Namanya Mira. Aku sempat mempercayainya sebagai asisten, ajarkan resep, bahkan kuberi bonus. Dan kini, dia meniru semuanya. Aku sempat ingin marah, tapi kemudian teringat kata-kata almarhum ayahku dulu. Kalau kamu marah karena kebaikanmu disalahgunakan, berarti kamu menolong, bukan karena ikhlas. Aku terdiam. Lama, malam itu aku sujud lama-lama. Aku minta satu hal saja pada Tuhan. Jangan biarkan hatiku berubah jadi pahit, meski dunia mencoba menelanku. Beberapa minggu kemudian, pelanggan mulai kembali. Mereka bilang, rasa kue di toko tiruan itu tidak sama. Ada yang bilang, yang di sana enak sih, tapi nggak ada rasa cinta kayak kue Ibu Rani. Aku hanya tersenyum. Mungkin benar. Karena rahasia kueku bukan pada resep, tapi pada hati yang menyembuhkan luka lewat gula dan tepung. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas hidup dalam keadaan yang benar-benar sulit. Dia tinggal di kamar sewa kecil di belakang bengkel. Pekerjaan tak menentu, kadang bantu orang tambal ban, kadang jadi kurir. Setiap malam, dia menatap langit-langit kamar dengan mata kosong, memikirkan hidupnya yang dulu penuh janji, kini tinggal penyesalan. Suatu hari, dia berjalan melewati tokoku. Dia berhenti sebentar di seberang jalan, melihat dari kejauhan bagaimana aku melayani pelanggan dengan senyum yang sama. Seperti dulu, senyum yang dulu ia abaikan. Matanya berkaca-kaca. Dia menunduk, berbisik pelan. Kamu kelihatan bahagia, Ron.
Aku senang, lalu ia berbalik, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu Dimas pergi ke masjid kecil di ujung jalan. Dia duduk lama setelah salat Isya, memandangi sajadahnya. Ya Allah, aku nggak minta dikembalikan pada Rani. Aku cuma pengen Engkau hapus rasa bersalah ini, biar dia tenang, biar aku bisa menebus semuanya. Sejak malam itu, Dimas berubah. Dia mulai bekerja lebih sangguh-sunggah, berhenti merokok, berhenti mengeluh. Dia menabung sedikit demi sedikit, berharap suatu hari bisa memperbaiki hidupnya, meski tanpa aku. Sementara aku, kehidupanku terus berjalan. Alia kini masuk sekolah dasar. Setiap pagi aku mengantarnya ke gerbang sekolah, melihatnya berlari kecil sambil melambai, dan hatiku selalu hangat setiap kali mendengar dia berteriak, "Ibu, nanti beli es krim bareng." Ya, aku tersenyum dan menjawab, "Siap nak, ibu." Janji kecil yang mungkin sederhana, tapi bagiku itulah tanda bahwa aku sudah menjadi ibu yang bisa diandalkan, bukan lagi perempuan yang terpuruk di masa lalu. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu hari, aku mendapat kabar dari rumah sakit. Karyawan baruku, yang biasa mengantar pesanan, menelepon panik. "Bu, tolong kesini. Toko ibu kebakaran kecil, tapi udah padam." Aku berlari sejauh yang aku bisa. Ketika sampai, sebagian dapur hangus, oven rusak, dan beberapa stok gosong. Syukurlah tak ada korban. Tapi saat melihat tumpukan kue hangus itu, lututku lemas. Aku terduduk di lantai, menatap hasil kerja keras yang kini jadi abu. Alia menangis di pelukanku. "Ibu, kenapa toko kita kebakar?" Aku memeluknya erat. "Gak apa-apa nak, kadang Tuhan bakar sesuatu, biar kita sadar betapa kuatnya api dalam diri kita sendiri." Malam itu, aku duduk sendirian di depan toko yang gelap. Hujan turun pelan, membasahi sisa abu di lantai. Tiba-tiba, seseorang datang membawa payung. Aku mendongak. Dimas. Wajahnya tampak cemas. Aku dengar kabar dari Rudi. Aku langsung ke sini. "Kamu gak apa-apa, Ron?" Aku menatapnya. "Aku baik-baik aja, Mas. Aku bisa bantu apa?" "Doain aja, Mas. Itu udah cukup." Dia terdiam. "Kamu masih sekuat dulu ya?" "Enggak, Mas. Aku nggak kuat. Aku cuma udah terlalu sering jatuh. Jadi sekarang udah terbiasa berdiri." Dimas menatapku lama. Air hujan bercampur dengan air matanya. "Kamu hebat, Ron." Aku tersenyum tipis. "Aku cuma belajar dari rasa sakit yang kamu kasih dulu." Dia ingin bicara lagi, tapi aku berdiri dan menatap hujan. "Mas, aku udah maafin semuanya, tapi biarin aku lanjut hidup tanpa beban masa lalu, ya?" Dia mengangguk pelan. "Aku janji, Ron." Janji. Beberapa hari kemudian, tetangga, teman, bahkan pelanggan lama datang membantu. Mereka gotong royong membersihkan toko, mengumpulkan donasi, dan beberapa bahkan membawakan oven bekas agar aku bisa mulai lagi. Melihat semua itu, aku meneteskan air mata haru. Ternyata, kalau kita pernah memberi dengan tulus, dunia nggak akan berpaling selamanya. Dalam seminggu, toko itu kembali buka. Bukan toko besar, bukan juga sempurna, tapi penuh cinta. Dan dari situ, aku belajar satu hal. Cobaan datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan bahwa bahkan di tengah reruntuhan, bunga masih bisa tumbuh. Malam terakhir, di akhir bulan itu, aku duduk menulis di buku harianku lagi. Dulu aku takut kehilangan segalanya. Sekarang aku tahu, yang tak pernah hilang hanyalah kasih Tuhan. Manusia bisa pergi, rumah bisa terbakar, tapi kekuatan hati, itu yang membuatku hidup. Aku menutup buku itu, meniup lilin kecil di meja, dan tersenyum sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena saat dunia berpaling, Engkau tetap memelukku."